kami akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Halo, selamat datang dan jumpa kembali dengan kami di video belajar. Buat Anda yang baru pertama kali menonton video di channel kami ucapkan selamat bergabung. Pada video ini kami akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan VLOOKUP, vertical lookup, pencarian vertikal, dan yang kedua HLOOKUP, HLOOKUP, horizontal lookup, pencarian horizontal. Baik, kita mulai. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk latihan. Ini ada nama toko, lokasi toko, omset. Ini nama tokonya ABCD hingga G. Lokasi tokonya ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Serang, Bogor, Kudus, Malang, Kediri. Dan ini omsetnya. Kita nanti akan mencari ini nama toko dan omset. Kemudian nama toko dan lokasi toko. Yang ketiga, lokasi toko dan omset. Perlu diketahui bahwa VLOOKUP itu digunakan ketika kita akan mencari data yang berada di sebelah kanannya. Ini vertikal ke atas, bawah, tapi pencariannya ke kolom di sebelahnya. Itu satu. Yang kedua, yang akan kita cari itu harus berada di kolom yang pertama. Ini. Jadi misalnya kita akan mencari A, itu A harus berada pada kolom pertama. Untuk VLOOKUP ada 4 informasi. Yang pertama yang akan dicari itu, nilai yang akan dicari. Kemudian yang kedua, rentang. Ini yang akan dicari itu pada rentang apa saja. Yang ketiga, kolom keberapa pencariannya. Nilai yang dicari itu ada pada kolom keberapa. Dan yang keempat, kita ingin mencari yang kira-kira approximate, yang mendekati, atau kita ingin mencari yang exact, tepat, persis. Kalau tidak itu tidak. Nah, formulanya kita tuliskan seperti ini. Misalnya kita akan mencari ini. Oh ya, nama toko ini sudah kami susun dalam drop down list. Jadi ada A hingga J. Ini sudah kami susun sehingga nanti mudah mencarinya. Kemudian lokasi toko juga sudah kami susun. Nah, ini sudah. Yang ini juga sama. Sudah kami susun dalam drop down list. Nah, kita akan mencari omsetnya dulu. Nama toko dan omset. Kita tuliskan dulu. Di sini lebih mudah. Sama dengan VLOOKUP. Kurung buka. Nah, ini lookup value. Value nilai yang akan dicari. Kita akan mencari di sini saja biar mudah. Ini nanti bisa A, B, C karena nama toko. Kita klik saja di sini. C17. Ini C, ini 17. Titik koma. Table array, rentang yang akan kita cari itu dari mana? Dari sini ya. Karena yang dicari itu nama toko, maka ini harus berada pada kolom pertama. Dari sini hingga sini. Ya, B5 hingga D14. B5 hingga D14. Titik koma, kita akan mencari apa? Omset. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kita tuliskan kolom 3. Kita tuliskan 3. Titik koma. Kita mau yang apa? Yang true, approximate, match. Jadi mendekati begitu, tidak harus persis. Tapi kalau false, exact match. Kita pilih yang true saja, approximate. Kita tuliskan true atau kosongkan. True, kurung tutup, enter. Nah, ini NA karena di sini belum ada. Kan tadi mencarinya C17. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita klik saja, misalnya kita klik di sini, misalnya B. Nah, 374.275. B 374.275. 374.275.000 omsetnya B. Bagaimana dengan toko C? Toko C kita klik di sini. C 312.456.000. Kita juga bisa langsung tuliskan misalnya H. Tuliskan langsung juga boleh. 12.345.000. Begitu ya untuk mencari omset dari toko. Ada nama toko, omsetnya berapa. Kemudian yang kedua kita akan mencari nama toko dan lokasi toko. Nama toko dan lokasi toko. Kita tuliskan di sini. Klik di sini. Kita tuliskan sama dengan VLOOKUP. Kurung buka. Apa yang akan kita cari di sini? Kita klik titik koma. Nah, table array-nya kita bisa klik di sini sampai sini
boleh. Yang penting yang akan kita cari itu ada, karena kita mencari lokasi toko. Tetapi misalnya kita klik dari sini hingga ke sini juga boleh, tidak masalah. Titik koma. Nah, kolomnya kolom keberapa? Ini 1, ini 2, berarti kolom kedua. Ya, kita mencari approximate saja tanpa range lookup, kurung tutup saja, langsung enter. Belum ada, kita klik F misalnya. Toko F itu ada di mana? Ada di Serang. Ini betul. Kalau kita mau mencari J di Kediri. Kalau kita mau mencari E lokasinya di Surabaya. Begitu untuk nama toko dan lokasi toko. Yang ketiga, lokasi toko dan omset. Nah, yang ini lokasi toko, ini omset. Kita tuliskan, klik saja dulu di sini, aktifkan. Kita tuliskan di atas lebih mudah. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Kita klik dulu di sini. Klik, titik, koma. Nah, ini lokasi toko dan omset. Lokasi tokonya ada di kolom ini, maka ini menjadi kolom pertama. Jadi bisa kita klik di sini, dari sini hingga ke sini. Titik koma, kita mau cari kolom berapa? Ini 1, hanya 1, berarti kolom 2. Tuliskan 2, titik koma. Kita misalnya menggunakan yang false. False itu exact match, kurung tutup, enter. Lokasi tokonya misalnya Surabaya, omsetnya sekian. Surabaya 8 betul. Kalau Bogor berapa? 31.141.000, betul. Begitu untuk VLOOKUP. Sekarang kita lanjutkan dengan HLOOKUP, horizontal lookup. Kalau VLOOKUP tadi mencarinya ke kanan, kalau horizontal lookup, HLOOKUP itu mencarinya ke bawah, ke baris di bawahnya. Ini sudah kami buatkan contoh, kita tinggal mencari saja. HLOOKUP A ini rentangnya dari A32 hingga D36. A32 ini hingga D36. Ini. Jadi kita copy saja yang ini. Ctrl C. Kita kembalikan. Kita taruh di sini. Nah, tinggal klik di sini. Kita Ctrl V. Ya, sudah 20. A ini pada baris keempat. Ini menghitungnya dari sini 1, 2, 3, 4. 20. Betul. Itu true. Yang kedua, yang ini. HLOOKUP B32. Bisa kita tuliskan ini hurufnya, bisa juga kita tuliskan selnya. Kita copy saja ini biar mudah. Ctrl C, kita kembalikan, taruh di sini, aktifkan, ini taruh di sini. Ctrl V, ya, B32, ada di sini B32. Ada di tabelnya B32 hingga B36, B32 hingga B36, hanya di sini. Boleh ya, yang penting ada. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini baris yang ketiga, 1, 2, 3. Berarti isinya 20. Kita gunakan yang exact. Klik ini atau enter. 20. Nah, yang ketiga, Dani. Nah, kita klik ini saja dulu. Copy. Ctrl C. Kemudian kita taruh di sini. Klikkan di sini. Ctrl V. Nah, ini Dani. Di sini kan tidak ada Dani. Kita gunakan ini tapi approximate, true, atau tidak usah pakai, tidak dituliskan. Ini nanti akan ketemu. Klik OK. 15. Dani itu yang kira-kira mendekati. D. Nah, 15. 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Tapi menjadi lain jika kita tuliskan di sini, titik koma, false. Klik ini menjadi salah karena tidak ada yang namanya
Dani, dan harus tepat. Karena harus tepat, maka ini menjadi salah, tidak ada isinya. Tapi kalau true, masih bisa dicari. Yang paling mendekati kalau true itu kan approximate, begitu ya. Jadi simpulannya kalau VLOOKUP itu mencarinya ke kanan, ke kolom di sebelahnya. Yang dicari tetap berada pada kolom pertama. Kalau HLOOKUP mencarinya ke bawah, ke baris di bawahnya. Yang dicari tetap berada pada baris pertama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat.